Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan kita diskusi tentang manajemen, walaupun temanya nanti kita geser ke manajemen koperasi dan UMKM. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum perkuliahan kita mulai, saya akan menyampaikan terkait dengan silabus dari mata kuliah yang saya diminta untuk mengampu oleh Pak Asca Saputra Aditya gitu. Semoga apa yang kita lakukan nanti dan seterusnya itu bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Saya nggak perlu perkenalkan diri, saya akan perkenalkan nama mata kuliah saja. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah kenal saya. Saya diminta untuk mengampu mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM, bobotnya ada 3 SKS, mata kuliah prasyarat, manajemen, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah lulus semuanya, sehingga berhak untuk mengikuti mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM ini. Nah, mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM ini diberikan bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah di akhir kuliah diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep manajemen koperasi dan UMKM serta ya, bukan serata ya, serta dapat mengaplikasikannya sehingga kegiatan menjadi efisien dan efektif. Kuncinya adalah efisien efektif. Jadi pengelolaan atau manajemen apapun itu kuncinya adalah untuk efisien dan efektif atau efisiensi dan efektivitas. Nah, supaya Bapak dan Ibu bisa mengelola koperasi dan UMKM ini secara efisien dan efektif, maka saya mempersiapkan beberapa anak tangga untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, beberapa materi tersebut adalah berkaitan dengan manajemen koperasi dan UMKM pengertian dasar. Ya, kita akan bicara mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tentang teori manajemen yang sudah Bapak dan Ibu pelajari di semester yang pertama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat. Nah, yang kedua kita akan membicarakan tentang pola manajemen koperasi. Yang ketiga adalah fungsi manajemen koperasi. Yang keempat adalah faktor kunci kesuksesan koperasi. Nah, kita akan bahas apa saja yang membuat kooperatif sukses. Yang kelima, penggolongan koperasi. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ada koperasi produksi, ada konsumsi, ada distribusi, ada koperasi simpan pinjam. Kalau di SGM itu namanya Koperkasa kalau nggak salah ya. Ya, dari om saya pernah jadi bendahara Koperkasa itu. Terus peran koperasi dalam sistem ekonomi dan pemasaran yang dilanjutkan dengan nanti peran KUD secara spesifik koperasi saya ngambil contoh KUD, peran KUD dalam sistem ekonomi pedesaan. Terus kita akan bahas tentang analisis kesehatan koperasi. Bapak dan Ibu bagi yang bekerja di pemerintahan tentu saja atau di perusahaan tentu saja ada koperasi. Bapak dan Ibu nanti bisa menganalisis tentang kesehatan koperasi. Koperasinya sehat atau tidak. Tidak hanya balita saja yang harus dibawa posyandu itu. Tetapi koperasi juga bisa dibawa ke pos pelayanan terpadu kesehatan. Bapak dan Ibu bisa mengambil tema bagi yang mengambil keuangan ini bisa menggunakan judul kesehatan koperasi ini. Ditinjau dari rasio apa itu supaya tidak semuanya. Terus kita akan membahas juga tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itu apa, juga kita akan bahas di situ bagaimana cara mengatasinya. Terus tantangan UMKM yang saat ini ada itu seperti apa, dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut atau beralih sekaligus peluangnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang strategi penanggulangan kemiskinan melalui koperasi dan UMKM. Pertanyaannya apa bisa kan itu. Nah, nanti di chapter terakhir ini kita akan berikan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi itu. Nah, Bapak dan Ibu, materi ini di-building dengan beberapa literatur. Ini menyarankan saja, Bapak dan Ibu, tidak harus ini, tetapi buku literatur manapun yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM itu bisa. Sekarang ini mahasiswa bisa lebih pintar daripada dosennya. Kalau mahasiswanya itu rajin buka
HP, rajin buka laptop, rajin browsing, download buku, dan itu Bapak dan Ibu bisa lebih pinter dari dosennya, siapapun dosennya. Nah, oleh karena itu jangan digunakan HP itu untuk WA. Sistem penilaian masih sama seperti semester-semester yang lalu ketika saya ngampus di kelas, ada tugas, walaupun kenyataannya di semester kemarin saya nyaris nggak ada tugasnya karena COVID ini itu nanti menghadapi COVID sudah pusing, kasih tugas tambah pusing, saya diminta cari obatnya susah itu. Nah, sehingga nanti ada keluhan Tuhan itu memberikan cobaan sebatas kemampuan, dosen saya memberikan beban di luar batas kemampuan saya, nanti saya jadi dosa nanti. Oke, yang berikutnya keaktifan di kelas, Bapak dan Ibu. Kemarin kelasnya aktif gitu, harapannya seperti itu. Bahkan nanti ketika COVID sudah selesai, Bapak dan Ibu saya harap juga aktif ya, aktif bertanya, aktif menjawab itu, supaya kelasnya menjadi komunikatif. Terus ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Gambar ini tidak perlu saya perlihatkan Bapak dan Ibu, daripada bosan. Janjinya juga tidak. Kita ambil gambar yang terakhir. Selamat belajar, walaupun ini 4:30 kurang sedikit, anggap aja 5:30 pagi, supaya semangatnya masih fresh. Selamat belajar, selamat menikmati diskusi pada sore hari ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, beberapa kontrak kuliah tadi sudah saya sampaikan, kalau Bapak dan Ibu, teman-teman, ada hal yang perlu didiskusikan atau ingin di-sharingkan atau disanggah, disangkal, monggo kami beri waktu 1 menit. Kalau waktu 1 menit nggak dipakai, saya akan ambil lagi. Oke. Berarti Bapak dan Ibu sepakat ya dengan hal tersebut, maka saya akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan materi tentang pengantar dari manajemen koperasi dan UMKM. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan mulai hal yang ringan. Ini sifatnya mengingatkan, walaupun Bapak dan Ibu belajar tentang manajemen koperasi dan UMKM, Bapak dan Ibu basicnya harus belajar tentang manajemen. Berarti pengertian manajemen Bapak dan Ibu kuasai. Ada 5 pilar kemarin, kalau masih ingat di manajemen operasi yang pertama, ada manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai suatu seni, manajemen sebagai suatu planning, organizing, acting, dan controlling, manajemen sebagai suatu aktivitas cerdas, dan manajemen sebagai suatu target. Nah, kelima pilar itu akan dibawa kemana-mana, kelima pilar itu. Sehingga kalau pilar yang kemarin yang saya sampaikan itu tidak diingat lagi, Bapak dan Ibu tidak akan smart activity ketika mengelola koperasi. Koperasi yang ada sekarang ini termasuk di dalamnya adalah KUD tidak maju karena tidak smart activity. Aktivitasnya tidak cerdas. Hanya harus dibikin cerdas. Nah, bagaimana bikin cerdas? Bapak dan Ibu harus kreatif dan inovatif. Ini saya mengingatkan kembali. Nah, tujuan dari manajemen ini adalah untuk efisien dan efektif. Apa itu efektif? Nah, Bapak dan Ibu, ukuran efektif adalah tingkat pencapaian tujuan, tingkat pengambilan keputusan atau keputusan dalam mengambil keputusan, terus melakukan hal yang tepat dengan tepat di waktu yang tepat, on the right man, on the right place, and on the right time. Kan itu. Jadi kalau orang Jawa bilang empan go papan, kan itu. Jadi, situasi dan kondisi. Nah, efisien itu berkaitan dengan sumber daya yang minimal gitu. Bukan berarti menggunakan prinsipnya mengeluarkan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan yang sebesar-besarnya. Itu prinsip yang tidak benar. Benarnya adalah mengeluarkan sumber daya minimal untuk menghasilkan output volume yang diharapkan atau tertentu. Nah, efisiensi juga berkaitan dengan sumber daya, penghematan sumber daya secara bijak. Maka Bapak dan Ibu masih ingat tindakan ekonomi, yaitu hemat dan cermat itu. Kalau prinsip ekonomi dilanjutkan dengan tindakan ekonomi. Kita punya prinsip ekonomi mengeluarkan yang sekecilnya untuk mendapatkan pendapatan tertentu, diikuti dengan tindakan ekonomi.
yaitu pengeluaran dengan bijak, hemat dan cermat. Terus yang berikutnya, efisiensi juga terkaitan dengan pengoperasian sumber daya, sehingga sumber daya itu tidak ada yang terbuang, tidak ada yang loss. Bapak dan Ibu sebagai pekerja diberikan jam kerja 8 jam. Pertanyaannya berapa yang loss nih? 1 jam Pak saya di parkiran, setengah jam Pak saya di kantin, setengah jam Pak saya di kamar mandi, setengah jam Pak saya di musola. Itu udah berapa jam yang loss gitu. Dan yang bisa mengontrol adalah Bapak dan Ibu. Nah, itu terkait dengan efisien. Saya tidak akan membahas ilmu dan seni. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan manajemen sebagai suatu seni itu seperti apa. Itu bahwa manajemen sebagai suatu seni itu adalah bahwa manajemen sebagai alat untuk pengambilan keputusan, di mana di dalam mengambil keputusan itu berdasarkan dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif karena dibatasi oleh diversity atau keragaman. Contohnya adalah musyawarah mufakat. Contohnya adalah ketika kita ingin mengeksekusi terhadap penggunaan sumber daya manusia, maka harus melihat latar belakang budaya, pendidikan, asal daerah itu, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ada orang yang menggunakan pendekatan, mohon maaf, pemerintah itu menggunakan intonasi yang tinggi, itu dianggap marah, padahal nggak marah itu. Kenapa? Karena memang intonasinya seperti itu. Nah, bagi orang Jogja intonasi keras itu sudah dianggap marah bagi orang Jogja. Tapi bagi orang Sumatera belum tentu itu dianggap marah. Gitu. Karena itu persamaan frekuensi itu harus disamakan. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Ya kalau kita mengetahui latar belakang. Kalau yang menjadi pimpinan itu orang Sumatera atau orang luar Jawa, maka orang Sumatera tersebut harus mengetahui latar belakang karyawannya. Di art of management, saya menambahkan yang mungkin belum saya sampaikan. Kalau dulu Bapak dan Ibu bekerja itu, melamar pekerjaan itu, ketika diterima Bapak dan Ibu nyari sisik melik. Itu karakternya bos gue. Bagaimana sifatnya pimpinan itu? Kenapa seperti itu? Supaya diasihi, supaya disayang, supaya tidak dimarah. Maka yang mengetahui karakternya adalah bawahannya. Tapi sekarang dengan prinsip yang baru bahwa pemimpin itu adalah pelayan bagi anak buahnya, maka yang harus mengetahui karakter bukan anak buahnya, pimpinannya. Gitu. Jadi pimpinan harus mengetahui karakter anak buahnya. Wah, anak buahku sing iki itu piye karakternya, sehingga ketika memerintah meminta tolong, dia menggunakan pendekatan yang sesuai. Gitu. Oh, ini orangnya cugetan gitu loh. Nek dibilangin agak keras itu terus ngambek gitu. Nah, maka pendekatan itu yang harus dicari. Itu the art of management. Tapi ketika Bapak dan Ibu menggunakan design of management, tidak perlu menggunakan pendekatan kultural, tidak perlu menggunakan pendekatan yang berbasis kualitatif, tetapi menggunakan pendekatan yang berbasis kuantitatif. Misalnya, Bapak dan Ibu ingin melakukan penjualan di salah satu lokasi, misalnya Kecamatan Mantri Jero misalnya. Berapa produk yang akan dihasilkan di Kecamatan Mantri Jero, Bapak dan Ibu tidak menggunakan musyawarah mufakat. Misalnya mendirikan koperasi di Mantri Jero, enggak menggunakan musyawarah mufakat, tetapi Bapak dan Ibu menggunakan database. Database-nya apa? Database berupa volume penjualan selama 5 tahun minimal. Atau 3 tahun bisa. Kalau ada 3 tahun, 1 tahun bisa. Tapi 1 tahun itu harus di breakdown ke dalam bulan supaya diregresi hasilnya lebih halus. Gitu. Kalau hanya 1 bulan, datanya 1 bulan, ya dibikin per hari. Berarti ada 30 data atau 30 sampel yang akan bisa regresi. Nah, itu adalah salah satu pendekatan design of management. Nah, Bapak dan Ibu pasti akan menggunakan pendekatan minimal 2 pendekatan ini. Ketika nanti Bapak dan Ibu menjadi supervisor, misalnya di kecamatan berarti menjadi Pak Camat atau Bu Camat, Bapak dan Ibu pasti akan menggunakan 2 pendekatan tersebut. Nah, ketika salah mengeksekusi, hasilnya juga tidak akan benar, maka tidak akan efektif, tidak akan efisien. Memerintah orang yang tidak efektif, tidak efisien itu orang yang diperintah melakukan tapi hasilnya enggak jelas. Contohnya, ketika tadi saya contohkan, saya misalnya orang Sumatera, minta kepada Mas Reza, Reza, kau kerjakan itu, jangan malas-malas kau. Nah,
mungkin Mas Reza akan melakukan pekerjaan itu, tetapi sampai gerundel gitu. Begitu saya bilang dari hadapan Mas Reza, bilang, udah bodong. Mungkin komentarnya akan seperti itu. Dan hasilnya nggak akan selesai. Nah, alasannya satu, lagi mangkel. Kenapa aku rasa selesai? Mangkel sih. Nah, itu. Maka ada 1000 jalan untuk menjadi kesuksesan, ada satu alasan untuk menjadi gagalan. Jadi mangkel itu sudah menjadi salah satu alasan gagal ini. Walau mangkel aku rata rampung masisan. Nah, itu salah satu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini penting bagi Bapak dan Ibu yang berhubungan dengan orang banyak, dan apalagi Bapak dan Ibu itu akan menjadi pemimpin. Oke, Bapak dan Ibu, untuk lebih suksesnya Bapak dan Ibu termasuk mengelola manajemen koperasi dan UMKM harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus membuat perencanaan. Koperasi itu harus direncanakan. Pengelolaan koperasi itu harus mulai dari perencanaan. Misalnya 5W1H. Apa yang akan dibuat, apa yang akan dijual, berapa jumlahnya, bagaimana menjualnya, siapa yang terlibat penjualan, itu dan kapan dijual. Itu dasar sebagai membuat perencanaan. Tip yang paling gampang untuk membuat perencanaan adalah tulis yang akan Ibu Bapak lakukan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu ditulis supaya nggak lupa. Paling gampang ketika Bapak dan Ibu pergi ke pasar, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengantar, jangan lupa diingatkan kalau yang Bapak mengantar, Bu, catatannya wis digawa durung kan itu. Rasa engko diawur wae kan itu. Ya kalau diawur wae nanti pasti tidak efisien, tidak efektif. Yang mau dibeli nggak jadi, yang tidak dibeli tadinya malah dibeli kan itu. Akhirnya banyak sumber daya yang rugi. Maka mencatat yang akan dilakukan berarti ketika mau belanja bawa catatan. Bawalah, itu yang paling gampang. Nah, terutama di UMKM, nanti kalau Bapak dan Ibu menjadi pendamping UMKM, misalnya Bu Nur itu nanti masuk ke kampung-kampung atau pembinaan Ibu PKK atau Posyandu kan itu, ya diajari nanti. Biasanya ada UMKM yang kecil-kecil itu kan tingkat pendidikannya rata-rata rendah. Dan tidak bisa mengelola dengan baik. Ajari aja buat perencanaan. Cateten yu sing ameh to lakoni supaya sukses, lakoni yu sing mesti catet gitu. Gampang. Lakukan yang sudah dicatat. Jadi catat yang akan ini dilakukan dan lakukan yang sudah dicatat. Terus di organisasi, siapa sing lakoni? Siapa yang melakukan ini? Bagaimana cara melakukan? Itu organizing supaya tidak tumpang tindih. Maka kenapa ada Bu Camat, ada Sekcamat, ada kabak keuangan, ada kabak pemerintahan itu supaya tidak tumpang tindih kan itu. Nanti bendara malah kon jadi sekretaris kon jadi bendara, tidak bisa. Itu organisasi yang tidak baik. Makanya tumpang tindih kan itu. Nah, sing mangkel wis kono lakonono kabeh. Nah, itu nanti. Itu muncul seperti itu. Sehingga munculnya partial quality management. Terus diimplementasikan. Lakukan yang sudah Anda catat. Harus ada konsisten. Kalau di pemerintahan kan ada yang namanya anggaran belanja daerah ini gitu. Itu sudah. Maka kalau saya dalam rapat anggaran, saya pesannya gini, lakukan anggaran ini secara murni dan konsekuen. Nah, itu berarti apa? Melakukan yang sudah dicatat. Loh, nanti kalau ada penyimpangan gimana? Penyimpangannya kemana? Gitu. Ke arah yang baik atau di arah yang baik. Nah, dari sini Bapak dan Ibu nanti bisa mengevaluasi anggaran itu apakah ada penyimpangan atau tidak. Termasuk di koperasi. Rencananya berapa, realisasinya berapa. Itu nanti fungsi yang terakhir ini yang akan berpengaruh. Fungsi controlling, pengendalian. Ada nggak penyimpangan? Oleh karena itu pengendalian itu bisa di seperempat kegiatan, bisa di separuh kegiatan, bisa ada 3/4 kegiatan, dan bisa di 100% kegiatan. Itu. Sehingga Bapak dan Ibu dengan pengendalian itu, Bapak dan Ibu bisa mengetahui siapa yang menyebabkan kegagalan dan apa kegagalan yang disebabkan itu. Jadi tahu masalahnya dan tahu cara mengatasi masalahnya. Itu dengan controlling nanti ada evaluasi. Nah, sebagian besar organisasi di Indonesia itu tidak ada pengawasan yang baik. Ya kita nggak usah
menutup-nutupi ya Pak dan Ibu ketika kita dapat proyek dari plat merah, mohon maaf ya kalau saya menggunakan istilah plat merah, itu kadang-kadang ya karena ada unsur pertemanan, satu yang namanya tor atau proposal awal itu yang bikin rekanan kan gitu loh. Artinya nanti bisa disesuaikan. Loh ya kalau misalnya yang bikin rekanan ya kita akan gampang untuk menentukan. Pasti kita cari yang mudah-mudah. Pengawasannya nanti gimana meleset. Ya karena konco dhewe ya wis ora apa-apa Mas. Yang penting ra kebangetan kan gitu loh. Yang namanya aturan itu harus riti. Ya, konco-konco, gawean yo gawean ini. Ini yang harusnya. Nah, kenapa? Karena controlling ini terkendala unsur budaya. Budaya enak ndak enak, budaya eweh-wekeweh kan itu. Karena siapa yang diawasi, siapa yang mengawasi, siapa yang mengontrol, siapa yang dikontrol. Ini biasanya menjadi kendala kan gitu. Jadi budaya eweh-wekeweh itu. Maka fungsi kontrol di organisasi termasuk di koperasi, di UMKM enggak jalan karena apa? Karena eweh-wekeweh. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu, dari masing-masing fungsi itu Bapak dan Ibu bisa breakdown kan itu ya. Jadi planning, organizing itu ada kegiatannya macam-macam, nanti Bapak dan Ibu bisa baca ulang nanti. Terus sumber daya organisasi dan fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu sebenarnya digunakan untuk menggerakkan sumber daya organisasi ini Bapak dan Ibu. Koperasi itu butuh sumber daya fisik alam. Kalau koperasi itu bergerak dalam bidang koperasi unit desa. Dulu tahun 80-an itu koperasi sangat luar biasa terkenalnya. Sehingga beberapa toko itu kulaknya di koperasi. Sekarang kebalik Pak, koperasi itu kulaknya di pedagang-pedagang biasa gitu. Sehingga harga di koperasi itu lebih mahal. Saya mendampingi koperasi hampir satu kabupaten di koperasi. KUD itu setiap kecamatan saya datangi seminggu sekali setiap KUD itu menjadi kendala. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi pelanggan koperasi dulu itu sekarang menjadi tempat kulaannya, gitu. Menjadi tempat kulaannya itu. Dan koperasi ditinggalkan konsumennya karena harganya mahal, lebih mahal. Itu sumber daya. Sumber daya informasi, koperasi sekarang dengan era digital, revolusi 4.0, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat tulisan-tulisan saya yang pernah saya share di manajemen operasi, kalau masih nyimpen, itu sudah saya kaitkan dengan bagaimana koperasi itu bisa berjaya lagi ketika bisa menggunakan informasi teknologi sebagai salah satu tool untuk mencapai efisien dan efektivitas. Sekarang jualan tidak perlu keliling kan itu, tinggal dipasang di Facebook, tinggal dipasang di Twitter dan lain-lain bisa. Yang tidak kalah pentingnya sumber daya organisasi koperasi adalah sumber daya manusia. Nah, tapi perlu diingat Bapak dan Ibu, saya menyoroti secara spesifik tentang sumber daya manusia, bahwa sumber daya manusia yang ada di koperasi KUD itu, mohon maaf, itu rata-rata pensiunan rata-rata itu. Jadi rata-rata bukan di usia produktif. Bukan tidak pinter, karena kadang-kadang sudah lepas jadi kepala dinas, jadi pengurus koperasi, jadi pengurus KUD, atau nyambi jadi lurah, jadi pengurus KUD. Bukan tidak pinter, karena sumber daya manusia itu terbatas. Usia produktif itu ya sampai 40 tahun lah. Di atas 40 tahun itu ya produktivitasnya sudah agak terganggu kan itu. Seperti saya ini kan sudah agak terganggu produktivitas, yang tidak ya kalau Melayu ya enggak sebanter dulu kan gitu, kalau ketawa ya enggak sekencang dulu, itu dari sisi yang enak-enak nih. Nah yang terakhir adalah modal. Saya pernah dampingi juga Pak koperasi KUD itu menyalurkan kredit simpan pinjam juga, yang nyimpan sedikit, yang pinjam sedikit. Karena kalau nyimpan bunganya kecil, kalau pinjam bunganya gede malah gitu. Kenapa? Dan itu lebih gede dari bank konvensional yang ada di sebelahnya. Saya tanya, Pak, kok koperasi kok bunganya lebih tinggi daripada banknya masyarakat Indonesia sih kan itu. Loh, yang kami ngambilnya di sana, Pak. Kalau saya jualnya sama dengan sana ya kami
bahkan tombok tenaga ini. Itu terjadi. Nah, oleh karena itu sebenarnya program-program pemerintah itu bisa dialihkan, misalnya BLT, bantuan langsung telas itu bisa dialihkan untuk anggota produktif, untuknya koperasi. Nah, kalau sumber daya itu sudah teridentifikasi, terpetakan, maka Bapak dan Ibu bisa merencanakan itu. Penggunaan terhadap sumber daya alam, penggunaan terhadap informasi, penggunaan terhadap SDM dan modal itu. Diorganisasikan juga supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak berebut. Terus ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir Bapak dan Ibu, awasi dan kontrol sumber daya itu, prosesnya. Sehingga Pak, tujuan organisasi efektif dan efisien itu akan tercapai. Itu dari fungsinya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita terpaku dari apa yang saya sampaikan, bahwa fungsi organisasi itu, saya selalu menggunakan pendekatannya POAK, Planning, Organizing, Attracting, dan Controlling. Padahal masih banyak lagi di slide berikutnya ini adalah perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Di sini ada Luther Gulick. Cara bacanya begini, cara bacanya adalah Luther Gulick itu kita tarik ke bawah. Nah, Luther Gulick itu membuat fungsi manajemen itu menjadi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling. Ini cara bacanya. Josh Terry itu planning, organizing, attracting, dan controlling. Berarti ketika saya menyampaikan POAK, berarti saya menggunakan teorinya Josh Terry. Kalau menggunakan James S. Toner, planning, organizing, leading, dan controlling. Pak kok nggak pakai semuanya? Pakai semuanya boleh, tetapi kalau saya sebagai mahasiswa ingatnya ribet. Biasanya kan ada dosen yang membuat pertanyaan, sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi manajemen menurut Harold Kohn dan Donnelly. Wah, Bapak dan Ibu, jawabnya planning, organizing, staffing, directing, controlling. Wah, ini lebih banyak itu. Saya, kalau misalnya dosen sebutkan fungsi-fungsi manajemen yang Anda ketahui, ya pilih yang paling gampang. Pilih yang paling pendek. Kalau disingkat gampang. Kalau Luther Gulick kan kalau disingkatkan Postdekop. Kalau Gusteri kan hanya POAK, itu gampang ingatnya. Itu cara-cara belajar Bapak dan Ibu, cara-cara mengingat praktis. Gitu. Dan ini juga cara mengingat praktis supaya Bapak dan Ibu mengapalkannya gampang kan itu. Ini tinggal planning itu apa, staffing itu apa. Nigel Hooks itu juga planning, organizing, directing, dan controlling. Richard Griffin itu planning, organizing, leading, dan controlling. Ernest Dale itu planning, organizing, staffing, directing, innovating, revising, dan controlling. Nah, ini cara mengingatnya. Nah, dari perbedaan itu, monggo Bapak dan Ibu menggunakan konsep yang mana saja boleh. Kan itu. Jadi fungsi manajemen itu alat, tool. Ibaratnya Bapak dan Ibu masak, ya menggunakan peso kan itu. Tetapi tidak semua peso itu cocok untuk jenis buah atau jenis masakan tertentu. Jadi kalau mau ngupas nangka ya jangan pakai silet gitu loh, pakailah gobang. Itu analoginya seperti itu. Jadi kalau semakin kompleks ya Bapak dan Ibu ya gunakan yang semakin kompleks organisasinya gitu. Makanya kan ada struktur organisasi yang simple, ada struktur organisasi yang kompleks. Itu ada departemen ini enggak, ada departemen ini enggak. Kalau ada, buat fungsinya kan itu loh. Departemen ini fungsinya apa gitu. Maka akan sesuai kan itu. Loh, kalau hanya 3 orang ya enggak perlu directing, staffing, coordinating, reporting, itu enggak perlu kan itu. Cukup yang simpel saja. Itu perbedaannya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah memahami itu, maka proses manajemen itu akan tergambarkan dengan mudah. Manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap apa? Terhadap anggota organisasi atau sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen. Jadi manajemen itu alat yang digunakan untuk proses ini. Maka saya di beberapa kesempatan itu selalu menyampaikan begini. Waktu itu saya di Fakultas Ekonomi itu ada mahasiswa dari kepolisian yang kebetulan waktu itu menjadi Kapolsek di sebuah
kota di Jawa Tengah. Kota yang dimaksud adalah kota yang tingkat kejahatannya itu lumayan tinggi, karena adalah alas robannya ini itu. Ada alas robannya. Nah itu cukup tinggi. Tapi ketika beliau menjadi Kapolsek itu suasana kondusif dan terkendali. Apa jawabnya? Ketika ketemu saya, beliau dimanapun itu selalu siap Pak. Dengan manajemen semuanya beres. Itu pendekatannya adalah design of management. Jadi pendekatannya adalah desain di art of management. Jadi seni mengelola. Seni mengelola. Karena mengelola itu nggak gampang, apalagi mengelola orang. Apalagi mengelola orang yang setengahnya itu magel kan itu. Pinter orang, buduran gitu. Ngeyel kan itu, ngototan kan itu. Kenapa? Karena preman itu kalau nggak ngeyel ya ngototan gitu. Plus ngambekan gitu. Saya pernah ngalami Pak, mempunyai anggota organisasi itu driver dan kenanya itu X yang bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi, keras nih. Tapi bagaimana kalau saya melawan dengan kekerasan? Jelas nggak jadi kan gitu. Maka saya menggunakan dengan cara yang lunak. Saya sentuh hatinya, bukan saya singgung hatinya kan itu. Saya sentuh hatinya sehingga dia luluh kan itu. Kayak lagunya Dewa gitu kan. Disentuh luluh kan itu. Akhirnya mau disuruh ngapain aja mau gitu. Padahal yang minta itu hanya seorang jumadi, bukan seorang kepala preman. Dan dia punya pengalaman kekeras hidup yang sangat keras sekali. Gitu. Yang saya tidak pernah membayangkan bisa nggak saya mengkoordinasi itu. Alhamdulillah dengan manajemen, dengan pendekatan the art of management, saya bisa melampaui pekerjaan itu dan alhamdulillah selesai gitu dan akhirnya bayaran, karena kalau nggak selesai nggak bayaran. Itu luar biasa. Jadi pengalaman yang saya lakukan adalah, yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang sudah saya lakukan sesuai dengan teori. Karena kalau saya ngomong seperti ini, saya nggak pernah melakukan, nanti Pak Agus, Pak Jumi itu gedang wae pakel kan itu. Ngomong gampang lakukan atau jarkoni kan itu. Bisa ngujar lakukan. Nah, pesan saya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sekarang itu membaca teori-teori itu, harapannya jangan membaca teori, tetapi bedahlah teori, sehingga Bapak dan Ibu bisa mempunyai pendapat terhadap teori itu, punya kesimpulan. Sehingga tidak selalu mengatakan, ini menurut si ini loh. Karena ada yang kritis, itu menurut si itu Pak, lah menurut Bapak yang mana? Gitu. Nah itu yang susah, maka seorang mahasiswa harus punya definisi. Manajemen menurut Bu Nur itu seperti apa, manajemen menurut Mas Ambar seperti apa, manajemen menurut Pak Agus, Mas Reza, Mas Nurudin itu seperti apa, itu bisa dituangkan. Mohon maaf ini saya ngelakoni ya Pak dan Ibu di semester 1. Mata kuliah pengantar manajemen itu kalau saya bikin tugas, mohon maaf ini bukan takabur tetapi untuk memberikan contoh saja. Karena saya minta Bapak dan Ibu buat definisi ini. Saya selalu, karena dulu belum diajari membuat footnote atau body note itu, selalu ketika mengutip pengertian manajemen bla bla bla, saya kasih bintang 1. Terus di bawah itu bintang 1 itu menurut siapa, saya tulis menurut siapa. Yang kedua saya kasih bintang 2. Nah bintang 2 itu menurut siapa, saya tulis. Nah yang berikutnya tak kasih bintang 3. Nah bintang 3 itu menurut siapa, saya tulis menurut penulis. Itu sudah saya lakukan di semester 1. Artinya apa? Saya sudah punya pendapat di semester 1 itu. Maka ketika saya sering berpendapat di makalah saya itu, dan itulah yang membawa saya ke sini. Membawa ke hadapan Bapak dan Ibu. Kenapa? Dengan pendapatan dengan pendapat kita punya pendapatan. Maka triknya gampang. Jadilah pendapat Anda itu menjadi pendapatan Anda. Maka ketika saya nulis di koran itu, ya itu ada ribetnya Pak. Ada ribetnya. Saya nulis itu 2 halaman itu dimuat, ya lumayan. Ada yang 300.000 kan gitu. Ya nggak banyak sih, itu mungkin bagi Bapak, tapi bagi saya 200.000 itu banyak. Gitu. Jadi nulis 2 halaman itu kalau di media massa tertentu di koran, di KR itu dikasih bonus karena udah menulis. Maka apa? Pendapat itu menjadi sumber pendapatan. Itu real itu real. Kalau nggak percaya nanti nulis di koran, di kolom opini Pak.
Kolon opini. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu ini. Nggak tahu kalau di Suara Muhammadiyah dapat enggak itu. Nanti kalau dapat ya bisa nulis di sana. Gitu. Kan presiden direkturnya Pak Agus ini tergantung Pak Agus ya nanti. Ini proses manajemen Bapak dan Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bagian ini Bapak dan Ibu, barangkali ada yang perlu di-sharingkan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan, nanti diskusinya bisa dilambung di Google Classroom. Koperasi, pengertian, kedudukan, serta peran dalam manajemen koperasi. Oke. Definisinya sederhana, koperasi merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu berkumpul, individu-individu, 22 orang, itu bisa membentuk koperasi. Bisa simpan pinjam. Nah, koperasi dimiliki oleh anggota, dijalankan oleh anggota, dan bekerja untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ini saya akan sedikit kupas ya Bapak dan Ibu. Kenapa KUD itu diplesetkan? KUD itu diplesetkan ketua untung duluan. Ya. Biasanya seperti itu. Ketua untung duluan. Ya. Itu ceritanya begini ya Bapak dan Ibu. Saya punya teman di daerah Pantura. Dan ketika bicara tentang koperasi itu, beliau menyampaikan bahwa koperasi itu punya 3 laporan keuangan, Pak. Punya 3 laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama, yang utuh, itu diberikan kepada pengurus. Yang utuh. Jadi kalau yang utuh itu misalnya keuntungannya atau SPP-nya 100 juta. Pengurus. Yang kedua, lapis kedua diberikan kepada anggota. Itu keuntungannya sudah dikurangi. Tidak 100 juta lagi, mungkin tinggal 75 jutanya gitu. Ini yang 25 juta nggak tahu kemana. Gitu. Nah yang ketiga itu yang dilaporkan untuk bayar pajak. Mungkin tidak 75 juta lagi, mungkin dikurangi lagi. Karena besarnya pajak itu tergantung tentang pendapatan atau labanya. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu bicara membaca laporan keuangan ada EBT, earning before tax, atau ada earning before after tax kan itu kan kelihatan. Jadi yang akan di-tag-kan, akan dipajakkan itu adalah pendapatan. Itu atau laba itu. Itu koperasi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan lagi di lapangan tadi, Bapak dan Ibu itu bisa mengambil hikmahnya. Jangan sampai ketika jadi pengurus koperasi atau KUD Bapak dan Ibu dijuluki ketua untung duluan kan gitu. Atau diplesetkan koperasi kan gitu. Meres kan gitu. Itu paradigma itu harus kita hilangkan melalui forum kelas ini. Oke, Bapak dan Ibu, pertanyaan berikutnya adalah posisi koperasi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu di mana sih kan gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat koperasi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pelaku ekonomi di Indonesia itu ada 3. Nanti Bapak dan Ibu baca kembali pasal 33, mudah-mudahan tidak diamandemen kan itu. Kalau diamandemen ya cilaka. Gitu. Di pelaku ekonomi di Indonesia itu ada 3, BUMN, koperasi, dan badan usaha milik swasta. Nah, koperasi yang kita lingkari atau yang kita lingkari di sini adalah yang kita bahas pada hari ini. Asasnya usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Nah, kenapa menggunakan koperasi ini asas kekeluargaan? Karena ya tadi dijalankan secara bersama-sama, keuntungan untuk bersama-sama tadi. Itu asasnya. Sehingga gotong royong dalam prosesnya itu. Ini sesuai dengan ciri dan karakter masyarakat Indonesia sebenarnya awalnya. Kalau sekarang sudah bergeser, ciri karakter masyarakat Indonesia itu kalau dulu itu gotong royong, kekeluargaan, sosialis, sekarang kan menjadi individualis. Gitu. Sekarang di desa itu tidak ada kok Pak yang namanya sambatan gitu. Yang ada ngupahan gitu. Kalau nggak diupahi ya nggak ada, karena mungkin ya dia terinspirasi oleh iklan Wani Biro kan gitu ya, Wani Biro. Gitu. Dulu tidak ada Wani Biro gitu. Rasa biro-biro yuk yang penting tak wangi gitu. Nah, ya sambatan itu ada. Jadi orang membantu itu hanya dibayar dengan makan atau bahkan minum aja kalau nggak sempat sampai makan siang. Ini koperasi. Nah, Bapak dan Ibu, dengan demikian kalau Bapak dan Ibu
sekarang ini mengambil mata kuliah perekonomian Indonesia, inilah saka guru perekonomian Indonesia itu hanya ada 3. Badan usaha milik swasta, koperasi, dan badan usaha milik negara. Kalau dilihat tingkat kesehatannya, pertanyaannya sehat enggak badan usaha milik negaranya? Enggak sehat. Nah, kemarin banyak kasus yang itu di BUMN itu. Ada yang rugi, ada yang dikemplang, ada yang dibawa lari duitnya itu. Badan usaha milik swasta ya begitu juga, mungkin untung tapi bayar pajaknya nggak mau kan gitu. Sehingga sampai ada tax amnesty. Tax amnesty kan sebenarnya kan untuk menambahkan pendapatan yang orang itu nggak mau bayar pajak. Gimana caranya orang yang nggak mau bayar pajak itu bayar pajak kan itu. Akhirnya diberikan keringanan kan itu, diberikan keringanan. Walaupun menimbulkan pro kontra kan itu. Kok yang nggak taat kok malah dikasih reward sih kan gitu loh. Oh yang taat kok nggak dikasih reward gitu. Saya pernah mengusulkan karena di pajak, karena di ekonomi itu dulu hampir satu kelas itu mahasiswanya pajak Pak. Dan tim pajak itu banyak yang ngemplang itu, saya tahu kan itu banyak yang ngemplang kan itu. Saya hanya berikan trik sederhana, intensifikasi pajak. Teorinya gampang, saya mengadopsi teori pertanian, intensifikasi pertanian kan itu. Intensifikasi pajak itu gimana caranya? Pajak itu tidak akan pernah, dari dulu itu tidak ada undian kan itu. Dulu tidak ada undian. Orang bayar pajak itu tidak menambah kekayaan tapi mengurangi kekayaannya. Nah, analoginya sederhana, orang yang nabung di bank itu nyimpen duitnya di bank, nyetorkan duitnya di bank itu aman bertambah saja. Itu dikasih iming-iming hadiah kok. Ada yang dikasih beliung, ya kan, bank tertentu itu kan ngasih beliung. Ada yang ngasih Toyota, Alphard, ada yang ngasih X-Trail kan, itu nabung kan itu. Nyimpen duitnya dan duitnya bertambah, itu masih dikasih iming-iming. Orang bayar pajak itu begitu setor, Bapak dan Ibu, itu duitnya berkurang gitu. Kekayaannya berkurang gitu. Tidak ada iming-iming gitu. Ya kalau bisa ya udah ya, kalau bisa nggak usah bayar pajak saja lah gitu. Atau misalnya terpaksa bayar ya minimal kan itu, dibikin minimal. Kalau bisa dinihilkan kan itu terjadi. Nah saya mengusulkan udahlah diintensifikasikan, caranya gampang, dibikin undian gitu. Permak saya gampang, permak saya PLN Bapak dan Ibu. Mohon maaf itu saya bukan menjadi tangan kanannya PLN sehingga saya promosi PLN gitu enggak. Jadi best practice-nya PLN. Kenapa? Dulu PLN itu banyak orang yang nunggak. Kalau nunggak 3 bulan itu dicabut kan itu. Maka sebelum 3 bulan kurang sekian hari bayar kan itu. Sehingga enggak dicabut kan itu. Akhirnya kesel kan itu. Satu yang dilakukan oleh PLN adalah membuat undian. Jadi membayar listrik kurang dari sebelum tanggal sekian ada kuponnya kan gitu. Dan rata-rata yang bayar listrik itu ibu-ibu gitu. Mohon maaf nih. Ibu-ibu itu senang kalau dikasih hadiah. Kasih hadiah raketan yang payung gitu, senter atau mungkin Ajinomoto atau Moto Aji kan itu. Mohon maaf disebut merek, itu senang kan itu. Nah, dilakukan seperti itu. Nah, alhamdulillah di kota itu sudah ada Bapak dan Ibu. Kalau bayar pajak kolektif itu sudah ada yang dapat payung gitu, yang dapat sepeda kan gitu ya. Kalau di balai kota itu kan kadang-kadang ada yang bayar pajak kolektif itu seperti itu. Tapi yang hebat untuk PLN adalah kalau dulu PLN itu harus mutus dari rumah ke rumah, udah sekarang inovasi. Biarlah diputus sendiri, saya nggak bisa mutus kan itu. Maka PLN berinovasi bayar pakai pulsa. Nek pengen padang yo mbayaro, ora pengen padang rasa bayar kan gitu loh. Dengan pulsa itu kan kalau udah bunyi tut kan sebenarnya kan ditagih gitu, disuruh bayar. Itu inovasi. Nah, kalau koperasi itu bisa inovasi layanan seperti itu, saya yakin koperasi di Indonesia juga akan bagus. Ini koperasi. Jadi 3 soko guru ini kalau saya analogikan soko guru itu cagak Bapak dan Ibu, kita itu punya rumah yang cagaknya itu rayapan semuanya. Termasuk koperasi. Itu rayapan, kropos. Jadi kalau kena angin ya roboh. Maka ekonomi Indonesia itu roboh, tidak kuat karena pilar-pilarnya memang tidak kuat.
Pilar-pilarnya kuat. Yang di luar itu sebenarnya yang menguatkan. Apa itu? UMKM gitu. Tapi tidak dimasukkan ke sini, ke sektor badan usaha milik swasta, kategorinya kan UMKM. Itu yang bikin kuat. Yogyakarta pada saat krisis moneter 98 itu menjadi kota yang tidak terkena krisis karena apa? Yogyakarta punya keunggulan komparatif dan punya keunggulan kompetitif di bidang handicraft. Jadi 98 itu dulu dolar 2,5 juta menjadi 2.500 per dolar menjadi 7.000 menjadi 19.000. Itu harga Gucci di Kasongan itu begitu orang ekspor rumah itu menjadi miliarder, Pak. Kalau biasanya jadi jutawan jadi miliarder karena apa? Bisa 10 kali lipat nilainya itu. Dan itu sektor UMKM, maka tidak terpuruk gitu. Tidak terpuruk. COVID ini di Yogyakarta nggak terpuruk karena juga sektor UMKM kan gitu loh. Kenapa? Karena orang Indonesia itu butuh makan semuanya dan rata-rata UMKM di Yogyakarta adalah industri makanan gitu. Industri makanan gitu. Coba kalau Yogyakarta itu industri tekstil gitu. Mungkin bisa macet gitu loh. Mungkin industri yang lain yang industri menggunakan padat modal atau padat karya itu sudah macet gitu. Itu kan UMKM. Maka koperasi dan UMKM menjadi bahasan tersendiri yang sebenarnya ini menjadi bahasan yang seksi untuk departemen-departemen itu. Alasan untuk pemberdayaan masyarakat, alasannya UMKM, pemberdayaan masyarakat, alasannya koperasi. Ini Wadani. Nah, posisinya jelas sekali. Nah, namun dari posisi yang jelas ini prakteknya dikaburkan. Koperasi ini seolah-olah tidak mendapat tempat yang nyaman kan itu. Buktinya apa? Buktinya begini ya Pak dan Ibu. Koperasi itu tidak punya garis vertikal dengan artinya koperasi yang ada termasuk KUD tidak punya garis vertikal dengan dinas koperasi. Dia bukan atasan bawahan gitu koperasi KUD dengan dinas koperasi, tapi mitra gitu. Makanya ketika diberikan semacam penyuluhan bisa aja menolak gitu loh. Kalau bawahan kan tidak bisa menolak gitu. Yuk kita pelatihan, yuk datang. Tapi kalau mitra nggak bisa. Buktinya apa? Buktinya adalah saya ngalami Bapak dan Ibu. Saya dengan kepala bidang koperasi di dinas koperasi salah satu kabupaten itu mendatangi KUD yang sudah kami jadwalkan seminggu sebelumnya di hari A sudah sampai di jalan itu bisa ditolak. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa hari ini gitu. Itu ditolak itu loh. Kepala bidangnya pusing gitu. Aduh gimana nih Pak Jum ini? Kita nggak bisa diterima di sini padahal kita sudah sampai jalan ini. Akhirnya yaudah Pak, kita ke binaan yang satunya lagi. Akhirnya kita calling, Pak kita mau ke sana bisa nggak? Alhamdulillah bisa dan jaraknya tidak terlalu berjauhan. Ini bisa dibayangkan Pak. Kalau semua koperasi lakunya seperti itu. Itu real terjadi dan saya ngalami. Apa yang saya sampaikan itu saya ngalami di lapangan. Nah, oleh karena itu ya kalau koperasi ingin bagus ya dikasih peran, ya, dikasih posisi gitu. Tidak hanya jadikan mitra. Kalau mitra itu kalau misalnya ada program yang kira-kira menguntungkan digandeng koperasi, kalau tidak menguntungkan ya dilepas kan itu. Jadi ya hanya untuk batu loncatan saja. Nah ini tidak bagus. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu calon wakil bupati, calon bupati yang di daerahnya masing-masing ini harus memperhatikan hal-hal tersebut, hal yang sensitif. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, pilar ekonomi di Indonesia gitu. Nah, pilar ekonomi Indonesia ini tetap pasal 33. Kalau kita lihat perekonomian disusun sebagai dasar usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemampuan rakyat. Jadi negara punya hak mengelola dan mengontrol. Peran yang paling dominan apa? Koperasi ya Pak dan Ibu. Kalau dilihat dari slide ini, koperasi. Peran yang dominan. Saya nggak akan bahas tentang BUMN swasta itu. Koperasi yang paling dominan itu. Sehingga Pak, koperasi itu kalau
kalau dikelola dengan baik, maka koperasi itu akan punya sisa hasil usaha. Maka kunci keberhasilan koperasi itu bukan pengurusnya yang sukses, tetapi anggotanya yang sukses. Anggotanya yang sukses. Ada kasus Bapak dan Ibu di tahun 90-an itu ada koperasi ya anggotanya adalah koperasi. Jadi koperasi itu anggotanya koperasi berarti gabungan koperasi ya. Anggotanya koperasi. Karena motifnya itu individual, maka koperasi yang menjadi anggota koperasi jadi mencari order, mendapat order, dikerjakan sendiri, tidak dibawa ke koperasi. Jadi di PDW. Dan itu sama dengan ketika saya mengelola sebuah agensi advertising. Saya punya karyawan, yang karyawan saya itu dibayar, dapat klien, ternyata dikerjakan sendiri, ditayangkan sendiri kan gitu. Padahal biaya operasionalnya kami yang bayari. Kalau bahasa Jawanya itu wah wis enak gitu kan, enak, orangnya enggak enak. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, koperasi ini perlu diopeni, termasuk koperasi yang menjadi anggota koperasi. Nah, kenapa? Kalau koperasi itu sukses, ya anggotanya yang sejahtera, bukan pengurusnya. Kenapa? Karena untuk kesejahteraan anggotanya. Ini posisinya. Endingnya apa? Endingnya pajak Bapak dan Ibu. Endingnya pajak. BUMN, koperasi, swasta itu endingnya adalah pajak. Endingnya. Pertanyaannya, pajak yang sudah dikemplang saja di Indonesia itu bisa untuk mengcover APBN 80%. Dalam kondisi sudah dikemplang. Ya. Coba kalau masyarakat Indonesia tidak ngemplang pajak, baik itu BUMN, koperasi maupun swasta tidak ngemplang pajak, Indonesia bisa gratis pendidikan itu, mungkin dari SD sampai SMA, gitu. Bahkan kuliah. Gitu. Dengan kondisi sulit aja, pemerintah Indonesia bisa mengirim kuota kok, mudah-mudahan sudah masuk ke Bapak dan Ibu ya. Itu dalam kondisi sulit, apalagi dalam kondisi yang enggak sulit. Ya. Di Papua, emas dibawa segentong, baliknya ke Indonesia itu jadi ake, harga akenya sama dengan emas yang segentong tadi kan gitu. Itu kan karena apa? Karena pengelolaan sumber daya. Nah, itu. Oke. Lalu apa landasan koperasi, Pak? Landasan asas dan tujuan koperasi. Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu. Pasal 33 ayat 1 kan gitu. Itu jelas. Dan itu. Kalau kita mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tadi tidak hanya melalui BUMN tetapi melalui koperasi, ya saya kira akan bisa dengan baik gitu. Sehingga badan usaha milik negara itu bentuknya koperasi gitu. Bentuknya koperasi sehingga yang menikmati adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sama-sama dinikmati. Nah, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang berdemokrasi dan berkeadilan. Ini asasnya. Nah, nilai-nilai yang ada dalam koperasi yang Bapak dan Ibu nanti juga bisa. Jadi adalah satu nilai yang mendasari, karena ada nilai yang diyakini kan itu. Nilai yang mendasari adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi bersama, keadilan dan kemandirian. Jangan diartikan menolong diri sendiri itu egois Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu masuk dalam menjadi anggota koperasi itu secara langsung menolong dirinya sendiri dan menolong orang lain. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak menjadi anggota koperasi, kalau koperasinya tertutup, Bapak dan Ibu tidak bisa pinjam. Tidak bisa pinjam. Tapi begitu menjadi anggota koperasi, anggota toh, iya, ya wis apa-apa nyilih. Sama dengan di RT itu kan orang yang di arisan itu kan menolong diri sendiri. Yang ikut arisan, karena yang akan dapat yang ikut arisan, yang tidak dapat yang nggak ikut kan gitu. Nah, sama dengan di koperasi. Terus nilai yang diyakini jujur, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain, empati. Jelas jujur. Kalau jujur ya
tidak ada laporan 3 rangkap tadi kan itu terbuka. Ini sebenarnya prinsip good corporate governance ini sebenarnya sudah ada sejak Indonesia merdeka. Tapi ini dikembangkan tahun 2000-an, good corporate governance. Ini kan kalau nilai-nilai yang dilakini oleh koperasi itu ada kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian. Ini kan sama dengan prinsip good corporate governance sebenarnya. Tapi kok tidak populer kan itu. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak yakin dengan teorinya sendiri. Orang Indonesia tidak yakin dengan dia sendiri. Sama dengan Bapak dan Ibu tidak yakin dengan pendapatnya sendiri. Buktinya apa? Nek ujian tekok koncone kan itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu yakin dengan pendapat sendiri, ya selasa takon-takon, ini pendapatku nih, langsung tulis aja. Orang gunamu piye to? Oh, ini aku ngene, buset. Tapi ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu nilai yang mendasari dan nilai yang prinsipnya ada banyak sekali. Prinsip koperasi adalah bersifat sukarela dan terbuka. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, tidak dipaksa. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Ada di rapat RAT, rapat anggota tahunan. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Sehingga apa? Yang berperan aktif itu nanti yang akan dapat banyak. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti kalau dapat SAU banyak jangan meri kan gitu. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Kalau enggak nabungnya akeh, utangi sing akeh. Jadi SAU besar itu, sisa hasil usaha besar pada saat pembagian SAU itu ada 2 kemungkinan. 1, kalau tidak nabungnya banyak, transaksinya banyak, ya utangnya banyak. Jadi tidak usah meri. Terus anggota keperokakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Jadi otonom dan independen itu tidak ada yang recokin kan itu. Tapi itu yang menyebabkan tadi menjadi mitra tadi, sehingga Pak intervensinya tidak ada, dinas tidak bisa melakukan intervensi. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Ini yang kadang-kadang kurang dilakukan di sini. Pelatihan untuk anggota jarang. Gitu. Saya, Bapak dan Ibu, diminta untuk mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pelatihan untuk operasi dan UMKM terkait dengan manajemen yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi saat itu dan JICA Jepang selama 2 minggu, tetapi sampai sekarang belum ada yang memanfaatkan. Padahal itu kalau dimanfaatkan bisa untuk pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus yang itu. Ini sekaligus promosi ini. Dan karyawan itu yang tidak dioptimal. Nah, koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, reguler, dan internasional. Nah, pada saat saya pelatihan itu punya misi bahwa kami punya namanya BDS, Business Development Services ini. Itu ingin buat jaringan internasional. Sehingga pada saat itu kami punya mimpi bahwa setiap UMKM itu kita buatkan katalog dan kita upload di website itu sudah kami pikirkan pada saat itu tahun 2006-2007 yang lalu, Bapak dan Ibu. Jadi market space itu sudah kami pikirkan tahun 2006-2007 yang lalu. Saat itu orang belum berpikir ke sana gitu. Waktu itu kan kami bukan namanya Warbisnet, jadi BDS itu. Tapi inisiatornya keburu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Saya sebagai prajurit itu tidak bisa meneruskan itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada revolusi industri 4.0, sehingga mimpi-mimpi yang dulu pernah kami gagas bersama itu sekarang diwujudkan oleh orang lain. Jualan bisa lewat Facebook, jualan bisa lewat Twitter, itu sudah kami gagas tahun 2006-2007 yang lalu. Jadi sudah sekian tahun yang lalu, mungkin orang belum menggagas itu. Oke, koperasi bekerja untuk pembangunan keberlanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disampaikan oleh kita. Yang dimaksud berkelanjutan itu bukan berjalan terus-menerus, nggih. Sustainable
environment itu bukan kooperasinya yang berjalan, tetapi kooperasi itu punya kepedulian terhadap lingkungan. Punya kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga apa? Kalau Bapak dan Ibu mengenal yang namanya green economic, mengenal green product, green marketing, itulah sustainable. Prakteknya gimana kalau koperasi ingin pembangunan berkelanjutan atau green tadi? Satu, misalnya koperasi itu koperasi produksi, maka ketika membuang limbah, tidak membuang limbah di sembarangan. Gitu. Misalnya tidak di sungai, itu green environment. Green marketing misalnya, koperasi. Koperasi membuat promosi yang tidak merusak lingkungan, sehingga masih bisa berlanjutan. Contohnya tidak nempel poster di pohon yang dipaku. Itu tidak green. Walaupun posternya warnanya green kan itu, warna hijau misalnya. Itu tidak green. Maka yang baik adalah sekarang ini virtual marketing atau digital marketing itu adalah salah satu koperasi, salah satu aspek bekerja di dalam atau menganut asas green gitu. Itu yang terkait dengan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita koperasi ingin bagus, maka terapkan koperasi ke dalam fungsi-fungsi manajemen atau koperasi menerapkan fungsi manajemen. Sama fungsinya, jadi perencanaan, tadi terus pengorganisasian, terus pelaksanaan dan pengawasan. Jadi semua menggunakan PWAT, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu kalau koperasi kita ingin bagus, usaha mikro, kecil, menengah kita ingin bagus. Kelemahan utama koperasi di Indonesia adalah di aspek manajerialnya. Walaupun ada yang mengatakan ada aspek yang lain, modal atau marketing. Tetapi secara keseluruhan itu semua tercover di dalam manajemen. Apakah itu manajemen SDM, apakah itu manajemen finansial, apakah itu manajemen produksi, atau manajemen marketingnya. Kalau semua manajemen itu berjalan dengan baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Pak, kalau kita nggak punya uang, bagaimana? Kalau nggak punya uang gampang, yang penting punya teman kan gitu. Yang punya teman. Sekarang tuh nggak punya uang itu bisa jualan, bisa berusaha. Gitu. Kenapa? Karena kalau dulu saya pernah menyampaikan begini, kalau Bapak dan Ibu pergi ke orang pintar itu dilihat garis tangannya. Oh, nasibmu itu tergantung garis tanganmu, Ling. Lu kenapa lu tak lihat garis tangannya seperti itu dulu kan? Sekarang enggak. Sekarang saya lihat nasibmu tergantung teman-temanmu. Kok bisa? Bisa. Teman di mana? Teman di Facebook. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya teman Facebook 5.000, gunakan untuk ajang jualan. 5.000 itu ada 10% saja yang beli dalam setiap hari. Bapak dan Ibu akan menjadi orang yang lumayan kan itu. Mie ayam itu rata-rata jualan itu mungkin 150 sampai 200 porsi. Nah, kalau 5.000 10%-nya berapa, Bu? 500. Nah, 500 pelanggan tiap hari itu udah kemeng layaninya itu. Teman Facebook, belum teman Twitter kan gitu loh. Belum teman grup WA kan gitu loh. Setiap grup dikirimi gitu. Jaringannya itu. Maka nasibmu tergantung teman-temanmu kan gitu. Maka ketika Bapak dan Ibu berkunjung ke tempat saya, Pak, saya tolong dianalisis nasib saya. Saya akan tanya bukan garis tangannya, tapi saya lihat akun Facebookmu, Bu. Saya akan lihat akun Twittermu, Pak. Saya akan lihat akun Instagrammu, Pak. Berapa followernya ini. Wah, di atas 10.000. Oh, ini luar biasa. Ajang untuk mencari rezeki. Jadi tidak mainkan garis tangan lagi. Nah, kalau tidak punya modal, gampang. Yang penting punya teman. Order dulu, Pak. DP 50%. 50% itu Bapak dan Ibu udah untung. Gitu. Di 50%. Padahal nggak punya modal. Jadi bayarnya di depan. Bayar di depan, nanti dikirim, dilunasi. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak melunasi, Bapak dan Ibu sudah mati. Sudah ambil keuntungan. Itu strategi ketika kita ingin memanfaatkan jaringan. Ke depan, orang yang sukses adalah orang yang satu, menguasai IT, dan yang dua adalah menguasai jaringan, yang punya jaringan. Nah, koperasi dan UMKM itu sekarang harus mulai menguasai IT dan mulai menguasai jaringan. UMKM sekarang dengan
revolusi industri 4.0, saya sudah juga menulis di artikel saya itu yang saya share ke Bapak dan Ibu. Sekarang sudah digital UMKM for digital kan gitu. Jadi digitalize UMKM gitu. Saya punya grup yang namanya UMKM itu. Saya bergabung di Templunas itu pelatihannya untuk UMKM gitu. Pasar gotong royong kan, model-model seperti itu dan jualannya online kan itu, pelatihannya online kan gitu. Itu bisa dilakukan. Sekarang orang jualan kerupuk bisa online, Pak. Orang jualan pecel bisa online kan itu. Ada GoFood-nya. Tuku apa? Pecel. GoFood, pecel gitu. Nasi kucing GoFood gitu. Nasi singo GoFood gitu. Sekarang sudah itu UMKM. UMKM. Nah, dengan perubahan zaman ini tentu saja selain ada tantangan pasti ada peluangnya. Bagaimana merubah tantangan ini menjadi peluang Pak dan Ibu yang ada di hadapan kita masing-masing ini. COVID ini juga peluang bagi UMKM yang tadinya tidak berproduksi, sekarang menjadi berproduksi lagi, bikin masker yang fashionable kan gitu. Jadi kalau jilbabnya warnanya pink, nanti maskernya warna pink kan gitu. Nah, terus bajunya warna pink, jadi semuanya pink kan gitu. Saya dibuatkan oleh istri saya, warnanya sama, jadi ketika dipakai saya malah diguyu sama mbak-mbak yang di front office, lu bapak ini kok kayak model aja gitu. Tapi tidak apa, karena itu menginspirasi saja supaya apa? Ada penyesuaian corak untuk jilbab, untuk masker, dan untuk baju. Dan itu inovatif, itu kreativitas dan inovasi. Melakukan sesuatu yang berbeda dan berpikir berbeda. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, pertemuan kali ini memberikan manfaat. Kalau ada yang ingin di-sharingkan, monggo saya persilahkan. Ternyata akun Zoom saya itu tidak hanya 40 menit kan itu. Dan ternyata lebih dari 40 menit sehingga kita alhamdulillah tidak memutus di tengah jalan. Untuk pertemuan hari ini saya kira sudah 1 jam lebih ya kita ngobrol di Zoom ini. Kalau tadi itu saya yang ngomong, sekarang giliran Bapak yang ngomong, Ibu yang ngomong. Kalau ada yang perlu di-sharingkan, kita sharingkan di forum ini. Monggo Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Terima kasih Pak. Saya Pak mungkin. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita semua sehat. Mohon maaf tadi saya bergabung terlambat. Alhamdulillah sehat Pak. Teman-teman meninggal tadi Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Jumadi luar biasa dari UMKM sampai koperasi. Ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya saja Pak Jumadi. Monggo Pak. Calon berbesar. Pertanyaannya begini Pak. Mengapa koperasi di Indonesia itu jarang dipercaya dan kurang diminati oleh masyarakat, terutama dalam hal simpan pinjam. Kalau simpan pinjam, rata-rata masalah itu sekarang sukanya di bank, baik itu konvensional maupun bank syariah. Apakah di koperasi itu tidak ada semacam lembaga LSI ya, lembaga penjaminan LPSI ya, lembaga penjaminan simpanan itu LPS ya, lembaga penjaminan simpanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sampaikan penjenengan tentang KUD, ketua untung dhisik itu juga mungkin jadi di desa karena kurang diminati. Kenapa? Karena pengamatan kami atau pengamatan saya, itu kalau jual di KUD itu biasanya harganya lebih rendah daripada jual mungkin di tetangga atau mungkin jual di Tengkulak. Ini kan menjadi persoalan sendiri bagi para petani. Saya Pak Jumadi, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya berusaha menjawab pertanyaan panjenengan nih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mengapa koperasi di Indonesia tidak diminati dibandingkan bank konvensional ya? Begini, jadi koperasi itu kalau dulu diminati sekarang tidak, itu karena gini Pak. Kalau orang pinjam di koperasi itu bunganya lebih tinggi dibandingkan pinjam di bank konvensional gitu. Karena koperasi yang ada itu pengalaman saya yang saya dampingi itu ngambilnya di bank konvensional yang dipinjami oleh masyarakat kan gitu loh. Jadi masyarakat itu pinjam di koperasi, nah koperasi itu pinjam di bank gitu. Sehingga Pak, kalau masyarakat itu langsung di bank itu ya hampir sama dengan yang pinjam di koperasi kan gitu. Nah, tapi ketika koperasi itu kulaknya di bank pasti ya jualannya dia di atas di bunga bank.
Itu alasan yang tidak menarik Aldi. Pertanyaannya lagi misalnya gini, loh, tapi kalau masih ada yang di koperasi, yang nyambung yang minjam di koperasi itu adalah yang minjem yang dia tidak punya agunan gitu. Karena kalau di bank biasanya pakai agunan. Nah, yang di koperasi tidak pakai agunan itu biasanya dan jumlahnya relatif lebih kecil. Itu yang pengalaman yang saya hadapi karena koperasi yang saya hadapi itu bersebelahan dengan bank. Pak, sebenarnya begini Pak, kalau koperasi jenengan itu bisa bersaing dengan bank, itu bagus Pak. Karena apa? KUD ini setara dengan, mohon maaf kalau saya yang bermerek, itu setara dengan kantor unit BRI kan itu. Karena BRI itu wilayahnya kecamatan kan itu. Dan KUD wilayahnya kecamatan. Tapi kenapa BRI bisa sehebat itu, KUD enggak? Bahkan mungkin KUD berdirinya juga lama kan itu. Enggak. Pak, loh kami itu ngambilnya di sana. Loh gimana saya bisa bersaing kan gitu. Enggak bisa gitu. Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua, KUD jadi ketua untung duluan dan masyarakat tidak ini ya atau tidak antusias ya, tidak antusias. Ya karena begini, ini penyakit orang Indonesia Pak, penyakit orang Indonesia. Penyakit orang Indonesia itu kan kalau sudah di depan ya dia ingin dapat lebih dulu kan itu. Penyakitnya gitu. Yang kedua kalau ingin dapat bantuan yang ngakunya nggak punya kan itu loh. Iya kan, akunya nggak punya kan itu. Sehingga apa? Sehingga kalau di data orang miskin di Indonesia itu berubah-ubah, kadang naik, kadang turun, tergantung musimnya. Kalau musim BLT naik, Pak. Kalau musim BLT ini, kalau musim BLT naik kan itu. Jadi sensusnya nanti ya sensus kemiskinan di Indonesia itu ya jangan pas mau dikasihkan BLT atau kartu Indonesia Sejahtera kan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini lagi-lagi karakter, Pak. Lagi-lagi karakter. Ya, karakternya barangkali menggunakan ini tangan di bawah itu loh, bukan tangan di atas ini itu. Jadi walaupun sudah punya, ya ingin mendapatkan sesuatu yang banyak. Dan ini tidak baik kalau saya pernah mengatakan itu namanya serakaisme ini itu. Ya serakah dan ya kalau serakah itu pasti nggak akan barokah. Nah kira-kira seperti itu Pak jawaban saya. Kalau tidak puas ya mohon maaf. Atau mungkin yang lain kalau ingin menambahkan monggo dipersilakan. Yeah. Monggo yang lain yang Bapak dan Ibu kalau ada lagi. Jadi monggo Bu. Jadi monggo Bu. Sebenarnya hampir sama dengan Pak Agus. Cuman ini UMKM dengan koperasi kan sebenarnya saling bekerja sama, sama-sama program dari pemerintah untuk pembangunan perekonomian. Tapi kenapa pemerintah maksudnya untuk membantu UMKM dalam berkembang tidak bekerja samakan dengan koperasi, tapi malah kerjasamakan dengan perbankan seperti BRI, seperti itu Pak. Kenapa tidak dengan koperasi ini tuh? Kalau dengan yang jelas gini, kalau itu dengan simpan pinjam jelas kayak kalah dengan perbankan karena aset perbankan lebih tinggi. Perbankan itu biaya modalnya lebih rendah dibandingkan koperasi. Jadi kalau misalnya UMKM harus pinjam di koperasi, nanti UMKM akan mengalami keberatan ketika membayar cost of capitalnya ini atau biaya modalnya atau biaya istilahnya bunganya lah ini kalau di konvensional itu dari itu. Tapi kalau misalnya pemerintah itu ya ini masuk di political will ya sebenarnya ya, di political will-nya ini. Kalau pemerintah itu mau mendesain dengan koperasi sih gampang sebenarnya. Ya tinggal aja ada dana hibah yang pemerintah itu kadang-kadang salah menyalurkan, ya kenapa nggak tidak dihibahkan di koperasi yang bisa digunakan untuk menggerakkan perekonomian gitu. Karena kan ada beberapa dana hibah yang kadang-kadang itu kemanfaatannya tidak terlalu optimal kan itu. Bukan untuk pemberdayaan masyarakat secara umum, tetapi mungkin hanya untuk kalangan tertentu ya. Saya tidak akan menyebutkan apa, tetapi kan ada gitu dana hibah yang kadang-kadang menjadi masalah kan itu di akhir masa jabatan bupati atau wali kota kan itu. Kalau itu ditujukan ke masyarakat, saya kira itu akan sangat efektif kan itu. Karena yang jelas
masyarakat tidak ada yang ngadu kan itu. Kalau ke koperasi dan koperasi itu nanti bekerja sama dengan UMKM karena masyarakat lebih banyak yang bisa memanfaatkan itu. Ini tinggal political will-nya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu nanti jadi wali kota, jadi bupati atau wakil bupati, skema seperti ini yang sebenarnya kita rekomendasikan gitu. Jadi koperasi itu diberikan ya dana talangan lah misalnya. Kalau di haji kan ada dana talangan haji kan itu. Tapi kalau di UMKM itu ada dana talangan untuk UMKM itu skemanya kepada koperasi itu hibah, tetapi kepada masyarakat itu nanti pinjaman sehingga pinjamannya lunak. Saya punya pengalaman gini Ibu, ada sebuah yayasan, kalau mungkin Ibu kenal namanya Yayasan Damandiri. Saya bukan mempromosikan yayasan itu, tapi karena saya pernah ikut tidak lama bergabung di pemberdayaan itu. Yayasan Damandiri itu yayasan yang dulu diketuai Pak Harto ketika jadi presiden, yang sekarang diketuai oleh Pak Haryono Suyono sama Pak Subiakja Cakrawardaya, kalau mantan Menteri Koperasi itu. Dia mengucurkan dana-dana kredit lunak itu kepada bank daerah. Nah, salah satu bank daerah di Jawa Tengah itu pernah dapat kucuran, nilainya cukup lumayan waktu itu, ada sekitar ya miliaran lah ini itu. Nah, UMKM itu hanya dibebani biaya modal 6% Bapak dan Ibu ketika minjam itu. Padahal itu suku bunga bank konvensional. Kalau dia pinjam di bank konvensional minimal 12% itu. Minimal 12% itu. Dia dapat pinjaman. Nah, dia kerjasama dengan UMKM, kerjasama dengan kelompok tani, termasuk kelompok tani yang saya dampingi pada saat itu ketika di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dan itu bagus. Tapi itu bukan pemerintah loh ya. Cuma yayasan itu bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang kebetulan pemerintah daerah itu punya bank daerah gitu ya, atau bank pasar. Nah, kalau di beberapa daerah itu namanya bank pasar. Kalau di Jogja kan Bank Jogja, kalau di Gunung Kidul Bank Daerah Gunung Kidul kan itu. Nah, di kabupaten yang saya dampingi itu namanya Bank Pasar. Ya, dana sekian M itu dikucurkan di Bank Pasar. Nah, di Bank Pasar itu diminta untuk menyalurkan kepada UMKM kan itu, kepada UMKM dengan kredit plafon yang ditentukan gitu, dengan kesepakatan itu. Itu bisa. Nah, kalau yayasan aja bisa kerjasama, pemerintah mestinya bisa alokasi misalnya itu. Nah, berarti pertanyaannya Mbak Nyati jawabannya adalah kenapa? Ya political will aja gitu. Political will aja itu. Nah, kalau pemerintah itu punya kemauan yang baik untuk memberdayakan masyarakat, ya tiada rotan akar pun jadi kan itu. Jadi koperasi itu bisa dikerjasamakan dengan UMKM sehingga kredit-kredit itu bisa dialihkan dengan koperasi. Nah, kalau bisa seperti itu nanti koperasi akan hidup lagi. Di situ ada koperasi yang jual pupuk, sehingga pemasyarakat itu kulaknya di koperasi lagi kan gitu ya. Sehingga dulu koperasi itu saya pernah melihat itu zaman kecil saya itu tumpuan beras, tumpuan pupuk kan itu, tumpuan gabah macam-macam kan itu, dan koperasi itu punya gilingan padi kan itu di situ banyak sekali sehingga ongkos produksinya murah, masyarakat juga terbantu, petani juga terbantu. Ini salah satunya. Sehingga harapannya ya kita kepada pemerintah bagaimana koperasi ini diberdayakan lagi gitu. Kalau dananya nggak ada ya sekarang dengan model-model tadi lah, misalnya dana hibah yang tidak untuk produktif itu dihibahkan kepada koperasi untuk aktivitas produktif sehingga ada geliat perekonomian yang disebabkan oleh koperasi. Gampang, ekonomi Indonesia itu akan jaya kalau koperasinya itu kembali jaya gitu. Itu aja. Begitu Bu Isti. Monggo yang lainnya Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Nanti pertemuan berikutnya kita beritahukan lagi apakah kita akan menggunakan Google Classroom dengan embed dengan Zoom kan itu. Semoga nanti Bapak dan Ibu, ini saya rekam Bapak dan Ibu, nanti insya Allah saya upload di channel saya dan nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduh ulang kan itu, atau Bapak dan Ibu yang belum bisa bergabung di kelas ini juga bisa menikmati itu. Saya sudah bikin channel YouTube yang saya isi beberapa informasi termasuk rekaman-rekaman kuliah saya atau kegiatan-kegiatan saya yang
Bapak dan Ibu kalau ingin menikmati nanti bisa dipersilahkan masuk ke channel saya. Nanti saya akan beritahu setelah saya beberapa materi saya upload. Oke Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang ingin di-sharingkan lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di dalam forum diskusi perkuliahan manajemen koperasi dan UMKM pada kali ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di dalam menyampaikan ataupun dalam beberapa aspek yang mungkin saya sengaja atau saya tidak sengaja tapi terpotret oleh Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda dan mudah-mudahan kita bertemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, si Cip bilang. Betul nuwun, Bapak. Minta pesta krop. Nggih, monggo Pak Deni. Monggo. Kamu kapan kan? Saya foto dulu ya. Yang tinggi. Ya, monggo. Sampun, nah, nggih. Pun matur nuwun, harang. Pak, Ada foto.